Dari masjid kita akan menghadirkan sebuah kebudayaan Islam yang membawa kepada kerahmatan, membawa kepada solusi, menghadirkan Jakarta yang adalah Jakarta dan bukan Jakarta yang adalah Batavia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena demikianlah dahulu ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah dan kemudian membuat masjid, membangun masjid, maka ungkapannya sangat jelas, la masjidul ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid itu sejak dari awalnya memang dibuat, ditaksiskan, diasaskan untuk merealisasikan nilai-nilai dan ajaran dasar daripada takwa. Dan takwa tentu saja bukanlah singkatan daripada takut sama mertua, apalagi takut sama AA yang lain. Takwa pastilah satu kata kunci yang luar biasa. Al-Quran menyebutnya sebagai ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dari masjidlah menghadirkan sumber daya manusia umat yang lebih mulia, lebih hebat, lebih menghadirkan kepada munculnya solusi-solusi. Dan untuk itulah karenanya sudah sangat sewajarnya bila masjid ini dengan nama Masjid Istiqlal memang adalah masjid yang dihadirkan untuk menghadirkan istiqlal, merdekanya umat, merdekanya bangsa dari segala yang membawa kepada kondisi-kondisi tidak takwa, kondisi yang menghadirkan kepada pelemahan, kondisi yang menghadirkan kepada ketakutan, kondisi yang menghadirkan umat yang tidak merdeka dan umat yang tidak membawa kepada keunggulan dan kemajuan. Dan hari-hari ini kita terus ditantang untuk membuktikan bahwa Islam dan umat Islam memang adalah rahmatan lil alamin. Islam dan umat Islam di Indonesia memang adalah pelanjut dari para pejuang-pejuang dahulu yang menghadirkan Jakarta, Fathahillah dan Falatehan, dan dahulu menghadirkan Indonesia yang merdeka. Dan kemerdekaannya itu disebut bukan dari Batavia 17 Agustus 1945, tidak juga disebut sebagai Sunda Kelapa 17 Agustus 1945, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta dan para tokoh umat Islam dan bangsa Indonesia pada waktu itu sepakat menyebut bahwa tempat di mana Indonesia diproklamasikan namanya bukanlah Batavia dengan segala latar yang melatari munculnya nama Batavia, bukan pula Sunda Kelapa yang kemudian digantikan dengan Jakarta dan menjadi Jakarta, tapi yang diambil nama adalah Jakarta. Mengapa demikian? Karena dengan nama Jakarta sejak dari awal menghadirkan sebuah ciri yang khas, yaitu apa yang kemudian melatari terjadinya perubahan nama ini, yaitu kemenangan Gilang Gemilang yang dilakukan oleh Falatehan dan para pasukannya mengalahkan penjajah Portugis dan kemudian merubah kota ini dari sekedar Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, menjadi Jakarta, merujuk pada ungkapan pertama dari surah Fatah, inna fatahna laka fathan mubina. Nah, fathan mubina inilah Jayakarta. Itulah karenanya kita sudah sangat seharusnya melanjutkan apa yang disepakati oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kota ini namanya adalah Jayakarta, Jakarta, dan bukan yang lainnya. Dan karena sudah sangat seharusnya bila ini kemudian tetap dijaga. Dari masjid kita menjaga takwa, menghadirkan Jakarta, menghadirkan karenanya peran serta dari seluruh umat Islam yang adalah penduduk yang sah di Jakarta. Umat Islam ada penduduk sah di Jakarta atau tidak? Umat Islam penduduk sah di Jakarta atau bukan? Umat Islam berhak untuk menyuarakan aspirasinya di Jakarta atau tidak? Berhak. Betul karenanya pertemuan siang hari ini tidak pernah dan tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip pelanggaran terhadap norma, aturan, baik itu aturan agama atau aturan berbangsa dan bernegara. Karena alhamdulillah seluruh proses sudah dilakukan untuk mengkomunikasikan untuk kita bisa pada siang hari ini bertemu, berkumpul, sholat berjamaah bersama-sama, menyampaikan doa dan menyampaikan aspirasi kita. Dan tentu saja dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sangat memahami bahwa Jakarta sebagaimana provinsi yang lain akan segera bertemu dengan salah satu dari peristiwa yang sangat penting. Salah satu di antaranya adalah pemilihan kepala daerah Jakarta. Dan tentu saja umat Islam sudah sangat memahami. Sebagaimana kita di masjid sangat dibiasakan untuk bertemu dengan adanya kondisi jamaah, ada imam, ada makmum. Imam memang kita persilahkan menjadi imam. Mengapa dipersilahkan jadi imam? Karena dia memang kita persepsikan, kita husnudoni, dia bisa melaksanakan amanah, dia mampu menjadi pemimpin, dan untuk belakangannya dia bisa menjadi imam kita. Memang tidaklah sama antara menjadi imam di masjid dengan imam di tempat yang lainnya, tetapi ada kata kunci yang sama, yaitu tidak boleh menghadirkan kezaliman. Itulah karenanya
Al-Quran menyebutkan terkait dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idzala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Kemudian Allah menegaskan qala la yanalu ahdi al-zalimin. Al-zalimin, para zalim itu tidak berhak dan tidak layak untuk kemudian melanjutkan kepemimpinan. Tidak berhak dan tidak layak untuk apalagi memimpin umat yang tidak ingin kezaliman. Umat Islam diangkat ingin kezaliman atau tidak ingin kezaliman? Umat Islam ingin dipimpin oleh yang zalim atau yang tidak zalim? Yang tidak zalim. Itulah karenanya dalam konteks ini umat Islam penting untuk selalu disadarkan, selalu diingatkan, karena mereka adalah mayoritas penduduk Jakarta. Mereka penting betul untuk diingatkan bahwa dalam konteks memilih Jakarta dan di tempat yang manapun, maka suara adalah yang amat sangat dipentingkan. Selain pemahaman tentang akidah, selain pemahaman tentang tidak perlunya adanya kezaliman, tapi sangat dipentingkan tentang jumlah. Dan jumlah itu, kalau saja umat Islam memilih dan tidak golput, dan memang jangan ada yang golput, umat Islam kemudian memilih melakukan aspirasinya, dan kemudian memilih, kira-kira akan menang aspirasi umat Islam atau bukan? Kalau sampai kemudian yang menang aspirasi bukan umat Islam, kira-kira bagaimana ini? Jangan. Berarti ada sesuatu yang umat Islam harus selalu melakukan introspeksi, melakukan koreksi. Mengapa sampai umat Islam kemudian bisa tidak menang? Untuk itulah karenanya sebelum peristiwa itu terjadi, masjid, majelis taklim, tokoh-tokoh dan umat semuanya penting untuk terus melakukan silaturahim, penting untuk melakukan dakwah, mencerahkan sehingga umat Islam paham betul bahwa kita bisa menghadirkan yang lebih baik, bahwa kita bisa menghadirkan yang lebih utama, dan itu ada sesuatu yang diperbolehkan. Itulah karenanya saya berharap dari masjid-masjid kita mencerahkan umat, sebagaimana dari Masjid Nabawi menghadirkan peradaban yang luar biasa, dari Masjid Istiqlal bisa menghadirkan peradaban yang luar biasa, dan itu sesuatu yang sangat dimungkinkan. Dan saya percaya dengan antum semuanya, umat Islam tidak pernah diajarkan untuk menjadi anarki, tidak pernah diajarkan untuk menjadi hal-hal yang melanggar hukum, tapi umat Islam akan membawa kepada solusi, termasuk menghadirkan pemerintahan baru, termasuk menghadirkan kesadaran baru bahwa keadilan di antara memang adalah, ya, kalaulah kemudian 100 juta diambil, kalaulah kemudian 200 juta diambil, kalaulah 100 miliar diambil, maka sudah sangat seharusnya bila yang melakukan kejahatan sampai pada angka 500 miliar terkait dengan beragam peristiwa, apakah yang namanya sumber waras, apakah yang namanya Cengkareng, apakah yang namanya reklamasi, apakah yang namanya BLBI, apakah yang namanya Senturi, kira-kira itu dibiarkan atau tidak dibiarkan? Tidak boleh. Kita berharap rekan-rekan kita di DPR besok juga akan melakukan pengkritisan untuk kemudian menghadirkan sekali lagi dengan adanya keadilan dan tidak kezaliman itu, maka sekali lagi kita umat Islam sudah melintas jalan yang baik menyelamatkan Indonesia dari kondisi yang membawa kepada kezaliman untuk menghadirkan Indonesia yang adalah badatun thayyibah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.